Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Katanya luar biasa tapi masih kurang luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu sungguh nyata telah kita alami. Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang menghampiri Tuhan, datang ke hadiratnya yang kudus untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata kami alami Tuhan setiap hari, setiap waktu. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, sungguh Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh Engkau layakkan Tuhan pada pagi hari ini datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lawat kami, jamah kami Tuhan satu persatu pada pagi hari ini. Biarlah roh kami Tuhan boleh bersatu dengan roh-Mu untuk menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, terima kasih atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau dahsyat, Engkau hebat, dan kami bangga memiliki Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami rindu juga mendengar kebenaran firman-Mu, juga sertai dengan perjamuan kudus-Mu, yang akan menguatkan kami kembali, meneguhkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi seluruh jemaat-Mu, dan kami siap menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi dalam saat ini memasuki bulan yang baru, bulan ke-7, ya, bulan ke-7. Dan kita menghadapi banyak masalah yang pasti nggak pernah hilang masalah ini ya. Perjalanan hidup ini banyak model ya, banyak variasi ya. Dan orang berusaha untuk mengejar, berusaha untuk mencari, untuk mencapai hal-hal yang mereka inginkan dengan berbagai macam cara. Mereka bekerja keras, mereka berjerih lelah, ya. Sekali lagi hidup ini banyak variasinya.
Contoh yang paling gampang, kehidupan sekarang ini banyak orang yang ingin awet muda, bener. Pengen awet muda, pengen bisa terus muda gitu. Bisa enggak saudara? Gak bisa. Tua itu udah pasti. Ya. Tapi semangat ini yang penting, semangat yang tetap muda. Penampilan bisa menjadi lebih muda, menjadi lebih keren, benar. Dan semua orang berusaha untuk mencapai ke sana. Ingin muda, ingin kelihatan lebih muda. Dari zaman dulu, zamannya Fir'aun aja juga ingin tetap hidup terus. Bahkan pengarang syair Khairil Anwar ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gak bisa, tubuh ini pasti hancur. Tapi semangat ini yang penting. Ya. Orang-orang muda sekarang juga pengen mengejar semua ke sana. Bahkan orang tua pun, permisi tua, bukan tua, lansia. Saya juga tua soalnya nanti. Jangan khawatir, saya kejar juga ke sana nanti. Maksudnya sama-sama tuanya gitu loh. Tapi ingin tetap penampilan, tetap ingin seger. Boleh enggak kita penampilan seger? Boleh. Penampilan sehat, kuat, ya boleh. Tapi kalau pengen tetap muda, gak bisa. Cuman penampilannya bisa, ya. Contoh yang paling gampang, tak singgung cewek sih ya. Yang cowok enggak, untung cowok bersama dengan saya. Yang cewek-cewek ini kan ingin penampilannya muda terus ya, diapakno saudara. Di plastik, itu ditempel di plastik, operasi plastik maksudnya, oplas, ya. Enggak terima meneh, didempul, wah didempul, terus dipoles, dipoles meneh, ya. Mari ngono dicat meneh, ngalang-alang tembok, saudara. Terus kalau enggak, alisnya kayak mika, bener kasih mika ya. Wes di kayak plastik, kayak mika, supaya kelihatan, kok mika apa jenenge ya? Eyebrow itu loh, ya loh, pokoknya mika gitu. Supaya penampilannya awet muda, penampilannya menarik gitu loh. Boleh enggak? Boleh, saudara. Kalau kita datangnya kelomprot, ya lemes, lesu gitu, orang lihat, aduh, ini penampilannya gurung mangan iki. Ya. Tapi kalau kita semangat muda, penampilan luar boleh, inner, penting inner beauty dalam ini. Kita bisa menjadi lelah, kita bisa menjadi lemah. Tapi kita biar dikuatkan. Siang hari ini saya berikan tema selanjutnya ini ya. Dipimpin oleh Roh Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita terus berjalan bersama dengan Dia di dalam kebenarannya. Dan selanjutnya diperbarui roh kita ini. Renew your spirit. Banyak orang sudah mengalami kelelahan, kecapean, jenuh. Tapi biarlah kita diperbarui. Bagaimana caranya? Ya di dalam Dia. Kalau kita mau dipimpin, ya oke dipimpin. Kalau kita mau berjalan, ya berjalan. Tapi dalam perjalanan terkadang merasa jenuh, merasa capek. Ada yang merasakan jenuh enggak? Saya rasa enggak ada di sini ya. Mungkin tonggomu ya. Udah mulai jenuh, udah mulai jemu ya. Udah mulai capek. Tak perlu ini. Renew your spirit. Kita buka dulu ya, Kolose 3 ayat 10, ayat ini. Mengatakan demikian ya. Kolose 3 ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Saya ulangi. Dan telah mengenakan manusia baru. Siapa yang belum mengenakan manusia baru? Kalau kita dipimpin oleh Allah, kita menjadi anak-anak Allah dan kita berjalan terus bersama dengan Dia, maka dikatakan
engkau sudah mengenakan manusia baru. Saya juga mengenakan manusia baru. Saudara sudah mengenakan dalam perjalanan ini manusia baru. Tapi masalahnya satu saat kita mengalami kelelahan. Benar? Merasa capek, merasa jenuh. Bukan hanya kita datang ke gereja lantas kita, wah udah pokoknya cukup. Enggak, saudara. Walaupun kita sudah mengenakan manusia baru, tapi dikatakan terus menerus diperbarui. Terus menerus diperbarui. Karena ketika kita mengalami kejenuhan, ketika kita mengalami kelelahan, kita diperbarui, wah semangat kembali. Ada contoh di Alkitab, Elia, Mas Elia bukan Mas Elia, Nabi Elia. Nabi Elia itu nabi yang dipakai Tuhan, ya, luar biasa, melakukan banyak mujizat yang di luar nalar manusia. Satu saat dia ngomong sama bangsa Israel dan sama rajanya yaitu Ahab. Raja Ahab ini adalah Israel bagian utara. Karena Israel bagi dua, utara dan selatan. Yang utara dipegang oleh Raja Ahab, Raja Israel. Bangsa Israel mengikuti rajanya karena dipengaruhi oleh istrinya yang bernama siapa? Istrinya Raja Ahab ya. Hah? Kalau ngomong Jawa enak, Isabel aku. Isabel. Itu istrinya. Mempengaruhi semua sehingga mereka mulai mencondongkan arahnya, mulai menyembah berhala. Yaitu Dewa Baal. Maka Tuhan memerintahkan Nabi Elia ngomong, nggak ada hujan kok 3,5 tahun. Wih, luar biasa loh. Omongannya ini sekali diucapkan nggak ada hujan 3,5 tahun. Saya membayangkan nggak ada hujan setahun aja wis kering kerontang, ya toh. Wis panenan wis semrawut kabeh. Ini 3,5 tahun terjadi. Dan ketika dia ngomong kembali, Allah ngomong nanti ada hujan lagi. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Bahkan ketika di Sungai Kerit, Allah kirim makanan melalui burung gagak, diberikan berkat, diberikan roti, Tuhan pelihara. Mujizat juga terjadi. Lantas yang terakhir, berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Jumlahnya berapa ya nabi Baal yang dihadapi? 450. Saudara pernah berhadapan dengan musuh sebanyak 450 atau belum? Belum pernah ya. Ini Nabi Elia berhadapan dengan musuhnya, ya penyembah Nabi Baal 450. Saya berpikir, wih nekat banget ya. Berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dan Tuhan menyertai. Ketika mengadakan persembahan korban bakaran, ditantang sama Nabi Elia, Allahmu atau Allahku? Engkau mau mengikut Allah mereka atau mau mengikut Allah yang aku sembah? Dan terjadilah pertarungan secara spiritual. Dan Tuhan membakar korban bakaran dari Elia. Nabi Baal, wah disuruh nyembah, suruh nari-nari. Gak bisa. Keajaiban terjadi, nubuatan terjadi, bahkan mujizat terjadi saat itu. Nabi Elia semangat, kuat. Kalau boleh dikatakan dalam aplikasi ini, dia mengenakan manusia baru. Tuhan menyertai. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Tapi satu saat mengalami kelemahan. Yaitu ketika Isabel marah, maka Elia dikejar-kejar. Mau dibunuh seperti Nabi Baal yang sudah dibunuh semua. Elia ketakutan, lari ke sebuah gunung, gua, sembunyi. Kelelahan.
Kalau dikatakan dia manusia baru, iya, mengenakan manusia baru. Bisa mengadakan mujizat, bisa mengadakan hal-hal yang spektakuler. Tapi mulai lemah, mengalami ketakutan. Lah ini perlu ayat selanjutnya kan, harus diperbarui. Terus menerus diperbarui. Supaya apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Diperbarui. Menurut aslinya tuh gimana sih? Ternyata ada penyebab yang membuat seseorang ini menjadi lelah. Menjadi lemah. Kita buka dulu Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26 mengatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan mengenakan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Kuberikan hati yang taat. Tadi dalam Kolose 3:10 dikatakan, engkau sudah mengenakan manusia baru, iya. Tapi harus terus-menerus diperbarui, disegarkan, di-refresh. Kalau tema pagi hari ini saya katakan, renew your spirit. Roh yang diperbarui, roh yang disegarkan. Tapi ada penyebabnya yang membuat kita menjadi lelah, lesu. Di sini nggak ada yang lelah, nggak ada yang lesu, semangat semua ya. Saya lihat, wah jingkrak mang WL sing ngeri. Nggak ngerti yang jemaatnya jingkrak enggak? Ya? WL tadi ngelihat ke belakang ini jemaatnya jingkrak enggak? Wah semangat. Tapi terus menerus harus diperbarui. Terus menerus di-refresh. Secara pikiran, secara apa yang dikatakan pengetahuan yang benar itu pikiran. Juga dalam hati dan roh. Itu perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Supaya kita ini bisa menuju pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Menurut gambar kaliknya tadi. Supaya kita memiliki hati yang taat. Memiliki serupa dengan gambar kaliknya. Bukakan Efesus 4 ayat 23 mengatakan demikian. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Bukan hanya roh yang menyala-nyala, tapi pikiran kita juga diperbarui. Hati kita juga diperbarui. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ternyata ada penyebab apa yang membuat kita ini menjadi lelah, membuat seseorang menjadi capek, membuat seseorang menjadi mulai aras-arasan dan sebagainya. Di sini nggak ada sing ngaku ya, nggak ada. Semua tadi dilihat semangat, bergairah, tapi tetap terus. Yang terus menerus. Penyebab pertama yang membuat seseorang menjadi lelah, membuat menjadi capek dalam pengiringan kepada Tuhan, yaitu pikiran. Pikiran yang tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Pikiran dan hati yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu membuat seseorang bisa menjadi lelah.
seseorang bisa menjadi lemah, seseorang bisa menjadi loyo dari pikiran dan masuk dalam hati. Kalau pikirannya sejalan, apapun yang mereka berikan pasti dikerjakan. Hatinya sejalan dengan pikiran dan senang, pasti semuanya nggak menjadi beban. Bener, anak-anak muda ini ya. Kalau lagi seneng ambil cewek itu ya, lagi seneng ambil cowok itu ya. Nah, seneng ambil cowok ya, ya pasti ya. Kalau pikiranmu nggak di situ, hatimu nggak di situ, temanmu ini nyuruh, Mas Jerry, tolong anterno aku Mas. Kira-kira ngomongnya piye? Nganterno enak Gojek tak aku ini. Grab tak? Enggak ya. Karena pikirannya nggak di situ, hatinya nggak di situ. Tolong anterno aku obokan. Kemana? Ya sekali aja tak anterno. Yo, anterno aku nang waru. Waduh. Habis nang waru terus anterno aku nang Perak ya. Wih mentang ini. Kalau hati dan pikiran nggak sejalan, boro-boro jalan. Ngomong budal dewi apa? Ya toh? Tapi coba kalau seneng, hatimu di situ, pikiranmu di situ. Wis nang dia dik, waduh nang ujung dunia tak anterno. Bener ah? Ya. Ojo nang waru, Perak sampai Jombang ngono tak anterno. Karena hatimu di situ, pikiranmu di situ. Engkau pengen terus bersama dengan dia toh? Pasti. Tapi kalau pikirannya nggak di situ, hatinya nggak di situ, mbok suruh ngangkat barang enteng, angkatan dewa pokok, kowe duwe tangan kan gitu. Nggak mau melakukan, nggak mau mengerjakan. Sudah merasa lelah, sudah merasa menjadi beban, sudah merasa capek. Itu dalam pengiringan terhadap sesama. Nah kalau pengiringan pada Tuhan, sama loh tuh. Engkau diberikan tanggung jawab. Kalau pikiran kita enggak di situ, hati kita enggak di situ, maka orang tersebut akan ngomong, aku meneh, jadi beban, berat. Pikirannya lelah. Saya kasih contoh. Kalau pikirannya enggak di situ, hatinya enggak di situ, karena saya mengalami sendiri. Bukan dalam hal ini, bukan. Pasti yang sudah pernah mempunyai seorang anak, ya, walaupun belum punya anak, nanti perasaannya pasti ada di situ. Saya punya anak 2, waktu masih kecil, SD gitu, ya, dan kakak saya Daud juga punya anak, sama sepantaran. Anakku laki, anaknya Daud, kakak saya juga laki, ketemu, namanya podo Jeremy. Les ketemu, anak saya ketemu Jeremy, sedino ngomong gak entek-entek. Wis cerita apa ae tak rungokno, pernah sekali saya deketin, gak entek-entek ceritanya. Seneng mereka ngobrol dan juga aktif. Dua-duanya ini aktif. Satu saat kita kerja, istri saya kerja, mami papine Jeremy juga kerja sama, kita pekerja di sana. Otomatis anaknya kita titipkan, kita cari daycare. Ya. Pertama ketemu daycare, ya, orang gereja, orang Indonesia. Saya berpikir ini pasti dikatakan manusia baru gitu ya, boleh katakan manusia baru. Oh ya, terima kasih, mau jaga, mau melihara. Gak suwe, lek Joko anakku ambek Joko anake Daud, wis ngentekno tenaga. Oh pencilaan anakku, anake Daud yo pencilaan. Wis ruame, gak entek ngomongane. Pernah satu saat sama saya itu sampai saya gregetan. Dua-dua itu waktu saya libur di rumah, dua-dua itu saya usir. Maksudnya Pak kon minggat. Kamu keluar dari rumah inilah, aku berpekan kowe ngomong terus. Jadi keluar di rumah, di belakang ada tamannya gitu, ada kebun. Wis kamu di sana wis. Keluar, cek ngobrol lah. Gak entek loh. Saya pikir, terus saya dalam hati saya,
Ya memang anak aktif mau diapakan. Ya udah saya panggil lagi Mas, wis ngobrol wis entekno wis. Gak entek, besok lagi ketemu gak entek. Bahkan sampai sekarang juga sudah pada menikah, ketemu. Ya ngobrol terus ya. Aktif terus gitu loh. Lah waktu kecil saya titipkan sama orang gereja. Saya berpikiran, puji Tuhan ada yang mau nerima, ada yang menjaga. Ternyata hati dan pikirannya yang jaga ini tidak di anak saya sama anaknya Jeremy. Pertama menerima, wah seneng. Wah anak koncone. Kedua seneng, hari kedua, seminggu seneng. 2 minggu, 3 minggu, mulai lelah. Mulai capek. Pikirannya udah mulai enggak di situ. Hatinya udah mulai enggak di situ. Pada hari Minggu ketemu, jelalai apa sih bahasa Indonesia nih? Etek-etek apa? Jeketek ini. Si yang jaga ini ngobrol sama orang, nggak taunya orang ini lapor ke mamanya anak Daud, lapor ke Jeremy mamanya, ngomongin ini, ojo ditiru ya, ojo ditiru. Dititipi meneh, kan besok Senin kan kerja. Warek noakal ngene, titipi meneh. Wis aku jadi beban, lelah aku, capek jogo anak-anak. Wah, ternyata ini lapor ke saya, ke tante. Wis, Ben, kon titip nonang kono kok enggak dijaga, enggak dipelihara. Kenapa? Karena hatinya dan pikirannya enggak di situ. Akhirnya kita nyari lagi, ketemu sama orang gereja juga. Baik orangnya dan benar. Namanya ya saya sebutkan aja ya, Oma Minggu namanya, pas Minggu. Dan memang benar namanya Oma Minggu. Dia mau punya hati dan pikiran ada di dalam anak kecil ini. Ketika dipasrai, diserahkan, senangnya setengah mati. Sampai gede, sampai ketika pulang kita kembali lagi ke sana, kita lihat, masih senang. Karena hati dan pikirannya ada di sana. Tapi kalau hati dan pikirannya nggak ada di sana, maka mereka menjadi lelah, menjadi jemu, menjadi beban. Itu secara jasmani. Secara rohani juga sama. Kalau pikiran kita nggak di sana, hati kita nggak di sana, maka segala sesuatu yang dipercayakan akan jadi beban. Dan kita melakukannya capek, lelah. Satu saat bangsa Israel bangsa yang dablek, senengnya protes, senengnya ngamuk, senengnya nggak pernah bersyukur gitu ya. Walaupun pertolongan Tuhan itu luar biasa, nggak habis-habisnya. Dan Tuhan menolong nggak pernah lelah dan nggak pernah capek, menolong terus. Tapi bangsa Israel ini ngomel terus ya. Sampai Tuhan ini gregetan, istilahnya bahasa Indonesia gregetan ini bangsa nggak pernah bersyukur. Lantas dia menuliskan di dalam Nabi Mika. Dan hal ini jangan sampai terjadi sama kita semua. Karena nanti akan ditanyakan juga loh. Coba bukakan Mika pasal 6 ayat yang ketiga. Ini loh. Umatku, jemaatku, jemaat Adito Arman gitu ya. Apakah yang telah kulakukan kepadamu? Banyak sekali. Loh. Kita bisa bernafas saja kita bersyukur. Kita bisa bergerak, kita bersyukur. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, kita bersyukur. Dikatakan umatku, apakah yang telah kulakukan padamu? Banyak sekali. Berkat-berkat yang melimpah luar biasa. Tapi umat Israel saat itu ngeluh, ngomel. Maka dikatakan, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawaban aku. Kalau ini dipertanyakan sama kita juga bingung.
Kita menerima berkatnya yang luar biasa, nggak habis-habisnya. Tapi apakah kita juga punya semangat yang diperbarui? Roh yang diperbarui, spirit yang refresh. Kalau kita merasa lelah, kita ngomel sama Tuhan, aku lelah Tuhan, aku capek. Karena pikiran kita dan hati kita tidak di situ. Makanya Tuhan ngomong, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Coba jawaban. Bisa berani jawab? Ayo, pernah lelah sama Tuhan? Pernah capek sama Tuhan? Kira-kira Tuhan membuat kita lelah, Tuhan membuat kita capek, apa yang membuat kita lelah? Jawaban. Gak ada yang berani jawab. Karena Tuhan gak membuat seseorang itu menjadi lelah. Tuhan memberikan kekuatan terus. Tapi pikiran kita kalau tidak di sana, hati kita enggak di sana, maka kita menjadi lelah. Coba bukan Yeremia 12 ayat ke-5. Ini jawab Tuhan. Kalau orang merasa lelah, merasa capek itu ya. Yeremia 12 ayat 5. Ayat yang ke-5. Jika engkau lelah berlari dengan orang yang berjalan kaki. Aku lelah loh musuhmu jalan kaki loh. Kalau engkau lelah dengan orang yang berjalan kaki dan kau telah dilelahkan, gimana kalau lawannya kuda? Akhir zaman ini musuh-musuh ini udah berlari ingin mengejar semua. Ingin menangkap semua orang-orang percaya ini. Supaya kalah, supaya lelah, supaya jatuh. Nah kalau kita musuh ini sama orang yang berjalan kaki, wis ngalah, wis lelah. Musuh kita melawan kuda, berpacu dengan kuda, ya kalau apa-apaan itu. Dan juga dikatakan, dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apalagi engkau sempat belukar, wah wis gak mungkin bersyukur. Merasa lelah. Di dalam perjuangan yang biasa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, semua. Kita udah merasa lelah karena pikiran dan hati kita tidak di situ. Sudah lelah sama keluargamu belum? Sudah capek belum? Sudah lelah sama anak-anakmu belum? Sama orang tua belum? Karena pikiranmu enggak di situ. Hatimu enggak di situ. Ya ini perlu diperbarui, perlu di-refresh. Belum diadakan di hutan belukar, dikatakan. Ini waktu itu umat Israel yang mengeluh. Merasa lelah. Mengikut Yesus merasa lelah. Mengiring dalam perjalanan merasa lelah. Padahal Tuhan memberikan kekuatan. Kalau engkau bersama-sama dengan Dia. Makanya Daud mengatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Diperbarui terus. Diperbarui. Yesaya yang sering kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 mengatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kekuatan, kesehatan, semangat Dia berikan. Kepada siapa? Ayat 29. Dia memberi kekuatannya kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Seorang sudah mencapai dalam titik jenuh. Dikatakan
engkau padaku. Semua yang berletih lesu, yang beban berat, aku memberikan kelegaan. Dikatakan sini, aku memberi kekuatan. Maka di dalam ayat yang ke-31, lompat ayat 31. Ini saya senang. Makanya Alkitab saya gambare itu. Yesaya 40:31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Renew their strength. Diperbarui dari hari ke hari, terus menerus diperbarui. Mereka seumpama burung emprit yang terbang di bawah. Bukan toh? Mereka bagaikan raja wali yang naik terbang, bukan turun, bukan landing, bukan mendarat. Bukan malah lelah. Tapi mereka bagaikan raja wali yang terus terbang, naik tinggi. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, enggak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena terus di dalam Dia, dipimpin oleh Roh Allah, berjalan bersama dengan Dia, dan refresh your spirit. Aku akan memberikan kekuatan pada mereka. Ini penyebab yang pertama. Hati dan pikiran kita ini enggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Memikirkan, pikiran kita di sana, hati kita di sana, kau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Penyebab pertama itu dari pribadi, diri kita masing-masing. Tapi penyebab yang kedua, ini yang seringkali kita nggak menyadari juga. Dan kita mestinya bersyukur. Kalau dalam perjamuan kudus ini kita bersyukur, Tuhan sudah berkorban buat saya. Supaya apa? Penyebab seseorang untuk bisa rohnya diperbarui, rohnya memiliki kekuatan yang baru, disegarkan. Musuhnya harus dikalahkan terlebih dahulu. Kita baca terlebih lagi, Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui, disegarkan itu, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalau enggak diperbarui, manusia baru satu saat bisa lelah, bisa capek, enggak diperbarui, ya lama-lama menjadi rusak, lama-lama bisa mati. Harus diperbarui. Dikatakan supaya apa? Supaya menurut gambar kaliknya ini. Penyebab yang utama itu adalah gambar kaliknya rusak. Ini yang harus di-renew. Ini yang harus diperbarui. Karakter watak pribadi semua manusia ini rusak. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tapi gambar ini rusak. Kalau menurut gambarnya, maka pikiran kita terus ke sana, hati kita terus ke sana. Tapi karena rusak, maka pikiran kita enggak ke sana, hati kita enggak ke sana, maka kita memikirkan hal-hal yang lain. Maka ketika kita mendapatkan kepercayaan, kalau kita enggak di sana, wah menjadi beban, saudara. Menjadi lelah. Maka gambar ini, atau bahasa Yunaninya katakan imago Dei.
gambar Allah yang sudah rusak harus diperbarui, harus diperbaiki. Kalau enggak, tambah lama tambah rusak dan mati. Kalau mati bisa diperbaiki enggak? Ya? Menurut manusia enggak mungkin. Terus mati kok Om. Tapi bersama dengan Tuhan bisa diperbaiki? Bisa. Makanya dia menggantikan. Gambar semua yang rusak dia gantikan. Bahkan semangat ini yang lelah lesu itu membuat semangat kita ini jatuh dan kita menjadi mati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ini yang harus diperbarui. Ini yang harus diperbaiki. Orang bertanya, apa ya Om, harus mati apa bisa Om? Dibangunkan kembali, dihidupkan kembali. Di dalam dia, bisa. Wah keluarga aku wis mati, Om, wis gak ono harapan. Bagaikan tulang kering. Wah anakku iki wis nduwablek gak karu-karuan. Bagaikan tulang kering, lek ngomong gak dianggap. Wah ayahku, keluargaku kayak gini. Semuanya. Seakan-akan kita berhadapan dengan tulang yang kering yang sudah mati. Gak ada kesempatan sana. Tapi bersama dengan Tuhan. Gambar yang rusak itu dirubah menjadi baru. Saya kasihkan contoh di dalam Yeskiel. Yeskiel pasal berapa itu? 37 ya. Yeskiel 37 ayat 14. Coba tampilkan Yeskiel 37 ayat yang ke-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bisa hidup kembali enggak? Bisa. Rohku yang memberi kehidupan. Peristiwa saat itu di dalam Yeskiel digambarkan bangsa Israel yang sudah mati. Bagaikan tulang-tulang yang sudah kering. Yang tidak mungkin untuk bisa hidup kembali. Allah berfirman pada Yeskiel bertanya, menurutmu tulang-tulang ini bisa hidup kembali enggak? Berserakan di satu lembah gitu, Yeskiel diperlihatkan, lihat banyak tulang-tulang yang mati, kering. Bisa hidup kembali enggak? Kalau kita mungkin diberhadapan dengan masalah yang sama, keluargaku enggak mungkin Om. Pekerjaanku, ekonomiku enggak mungkin mati, kering. Tapi di dalam Tuhan dikatakan, aku memberikan rohku. Mengalami kehidupan kembali. Di-refresh kembali semangat. Dan tulang-tulang ini diperintahkan, Yeskiel diperintahkan. Maka tulang satu sama tulang yang lainnya kan berserakan. Bunyi kan, kertek, ngumpul. Ya. Tulangku mungkin berserakan sana sama sini, ngumpul jadi satu. Dan ada urat nadi, ada daging, ngumpul jadi satu. Ajar kanan, aku memberikan rohku, hidup. Gak ada yang mungkin bagi Tuhan. Kalau dia mengatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kun fayakun. Ngerti lah kun fayakun? Hah? Kalau artinya ngono tuh. Apa artinya kun fayakun nih? Hah? Ono sing iso ngartikeun ndak? Pak Bambang ngerti ndak? Mas Robi ngerti ndak? Kun fayakun ini apa? I spoken and
Aku berbicara jadi. Aku mengatakannya dan aku yang membuat demikian. Wah, luar biasa. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Gambar yang rusak itu diganti supaya memiliki kehidupan yang baru. Imago Dei, gambar Allah yang sudah hancur. Maka harus ada yang menggantikan supaya hancur ini bisa dipulihkan kembali. Kalau barang rusak dibiarkan ya tambah rusak, bahkan mati. Tapi Yesus menggantikan supaya kita memperoleh hidup dan kita menjadi baru, di-refresh kembali. Lah, kalau Yesus menggantikan, berarti kan Yesus mati. Iya, dia harus mati. Manusianya harus hancur. Menggantikan manusia-manusia kita ini. Karakter-karakter watak kita ini harus mati. Harus dihancurkan. Yesus menerima semua. Maka dia dari atas sampai bawah hancur, mati semua. Tubuhnya rusak. Dan musuh menyangka wis kalah wis. Tubuhnya hancur dan mati. Namun Yesus adalah manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Mati terus enggak? Enggak. Dia mengatakan demikian dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Breakdown kehidupanmu. Apakah engkau sudah merasakan sesuatu yang menuju pada kematian? Sesuatu yang dikatakan kering. Semangat yang sudah mulai lelah mungkin. Udah mulai jenuh. Udah menjadi beban dan sebagainya. Tapi kalau kita bersama dengan Dia, dikatakan engkau akan hidup. Engkau akan diperbarui. Dan musuh terakhir sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 26 toh. Musuh yang terakhir sudah dibinasakan. Dan dia menang. Maka kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Coba bukakan Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, watak karakter kita, bahkan semangat yang sudah mati sekalipun, ya, hubungan antara keluarga, anak, orang tua dan sebagainya, dikatakan apabila kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, gambar imago Dia yang sudah rusak diperbarui. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kemenangan, kekuatan yang baru. Asal kita menjadi satu. Maka dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan kematiannya, ia sudah menyelesaikan semua. Gambar yang rusak diganti. Maka ia bangkit. Dalam kebangkitan
nyatanya ia pakai tubuh yang baru, kemuliaan. Refresh kembali. Semangat yang baru kembali. Kekuatan yang baru kembali. Pemulihan yang terjadi. Kekuatan kesehatan yang terjadi. Apabila kita mengalami di dalam Dia. Dikatakan, Ia menciptakan kita menjadi manusia baru. Tadi kita baca Kolose 3:10, yang diperbarui terus menerus di dalam dirinya, di dalam Yesus. Maka kita bersyukur pagi hari ini. Kita yang sudah dipimpin, kan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita mau berjalan bersama dengan Dia di dalam kebenaran. Maka sekarang Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam Dia. Menurut gambar, menurut kerelaan hatinya Dia mengerjakan semuanya. Sekali lagi, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memperbarui, memberikan semangat yang baru kembali. Dalam keluargamu, wis males keluargaku wis kok ngene iki lo enggak. Di dalam Tuhan ada pembaruan, ada semangat kembali. Jika kita menjadi satu dengan apa yang, dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kau dibangkitkan kembali. Kau diberikan kekuatan yang baru. Mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Periksa dalam hati kita. Mungkin dalam keluarga kita. Mungkin dalam pekerjaan. Dalam hubungan suami istri, anak, orang tua. Mungkin sudah mulai kering. Gak ada tuh yang bisa membantu saya. Ada Tuhan. Secara manusia kita gak bisa membantu 24 jam. Tapi ketika kita berseru, menanti-nantikan Tuhan terus, kau diberikan kekuatan baru. Amin. Periksa. Tuhan, apakah aku sudah mulai lelah Tuhan dalam keluargaku? Apakah aku sudah mulai lelah di dalam pekerjaan? Apakah aku sudah mulai lelah di dalam pengiringan pada Tuhan? Refresh your spirit. Perbarui hidupmu. Hanya di dalam Dia. Dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kau mengalami kekuatan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau memperbarui kami kembali. Karena pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu. Engkau yang tidak pernah lelah. Engkau yang tidak pernah capek untuk menolong kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu dalam kematian-Mu. Maka kami juga akan dipersekutukan dengan kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu. Dan kami semua memperoleh kemenangan. Dalam segala hal. Kau memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dalam doa, haleluya. Amin. Kau Allahku yang luar biasa, dan kami bersyukur kami memperoleh kesempatan hari ini, memperoleh keselamatan-Mu, memperoleh pemulihan, memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau, sehingga kami terus berkobar-kobar sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Dan sebelum kami berpisah pulang Tuhan, Engkau menyertai kami setiap saat. Bahkan berkat-Mu Engkau limpahkan, Engkau curahkan buat kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami dan
terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.